Hai teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini kita ngobrolin topik-topik yang dekat dengan kehidupan kita, relevan dan tentunya penting buat dipikirkan bersama. Kali ini kita akan bahas sebuah tema yang mungkin sering kamu rasakan tapi jarang kita kupas secara mendalam, yaitu orang tua berbicara masa lalu, anak muda menawarkan masa depan. Pernah nggak sih kamu dengar orang tua cerita tentang betapa beda dan lebih susah hidup di zaman mereka? Di sisi lain, kita juga sering pengen mereka paham bahwa kita menghadapi tantangan baru yang beda banget dari zaman mereka. Kalau kamu ngerasa ini relate, tonton video ini sampai akhir karena kita akan kupas tuntas bagaimana dua generasi ini bisa saling memahami dan menghargai perannya masing-masing. Pertama, mari kita bahas kenapa orang tua sering banget bawa cerita masa lalu. Ada alasan penting di baliknya. Orang tua kita hidup di zaman yang berbeda secara fundamental. Banyak dari mereka mengalami masa di mana teknologi belum secanggih sekarang. Mereka tumbuh di era yang lebih fisikal dan lebih manual. Contohnya, banyak dari mereka yang nggak punya akses ke internet saat mereka tumbuh besar. Komunikasi yang sekarang kita anggap biasa seperti video call, dulu nggak pernah mereka bayangkan. Jadi ketika mereka cerita dulu segalanya lebih susah, itu karena memang benar. Tapi yang lebih penting lagi, mereka membawa nilai-nilai yang terbangun dari pengalaman hidup di masa sulit. Misalnya mereka sangat menghargai kerja keras dan kesabaran karena saat itu nggak ada shortcut menuju kesuksesan. Semua harus dikerjakan dengan tangan sendiri tanpa bantuan teknologi yang sekarang mempermudah hidup kita. Bagi mereka, kesuksesan hanya bisa dicapai lewat kerja keras, bukan lewat cara-cara seperti yang kadang kita lihat di media sosial kali ini. Masalahnya, perbedaan latar belakang ini sering menjadi sumber konflik antara kita dan orang tua. Mereka melihat kita sebagai generasi yang dimanjakan oleh teknologi, sedangkan kita merasa mereka kuno karena nggak bisa memahami tantangan zaman sekarang. Konflik ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang pandangan terhadap hidup secara keseluruhan. Orang tua cenderung mengedepankan stabilitas, keamanan finansial, dan pekerjaan tetap. Mereka mungkin mendukung kita untuk jadi PNS, karyawan di perusahaan besar, atau profesi-profesi yang dianggap pasti. Sedangkan kita, generasi muda, lebih tertarik mengeksplorasi peluang-peluang baru yang ditawarkan zaman ini. Pekerjaan sebagai content creator, entrepreneur, atau pekerjaan digital lainnya yang mungkin lebih menarik buat kita karena sesuai dengan semangat zaman yang cepat dan dinamis. Di sinilah kadang benturan itu terjadi. Mereka nggak selalu mengerti kenapa kita mau ambil risiko yang bagi mereka tampak nggak masuk akal. Mereka mungkin melihat kita nggak cukup bertanggung jawab karena memilih jalan yang menurut mereka penuh ketidakpastian. Tapi penting bagi kita untuk mengerti bahwa tantangan yang kita hadapi sebagai anak muda zaman sekarang juga nggak kalah berat dibandingkan apa yang mereka hadapi dulu. Tantangan kita mungkin beda bentuknya, tapi tetap nyata. Di era digital ini kita menghadapi tekanan mental yang lebih besar. Media sosial misalnya, membawa tantangan tersendiri. Kita terus-menerus dibandingkan dengan orang lain di Instagram, TikTok, atau YouTube. Standar kesuksesan kita nggak lagi datang dari pencapaian diri, tapi dari validasi digital berupa like, share, atau subscriber. Ini juga yang menciptakan fenomena quarter life crisis, di mana banyak anak muda merasa bingung dan kehilangan arah karena mereka merasa nggak cukup sukses dibandingkan dengan apa yang mereka lihat di media sosial. Tekanan untuk selalu berhasil di usia muda membuat banyak dari kita merasa gagal atau depresi, meskipun di luar kita tampak bahagia. Jadi, meskipun kita terlihat hidup lebih mudah karena teknologi, tantangan yang kita hadapi jauh lebih kompleks secara emosional dan mental. Namun, di balik semua tantangan itu, anak muda punya potensi besar untuk membawa perubahan positif di masa depan. Generasi kita adalah generasi yang tumbuh dengan teknologi, yang berarti kita punya akses ke banyak sekali informasi dan peluang yang nggak pernah terbayangkan oleh generasi sebelumnya. Internet memberi kita kebebasan untuk belajar hal-hal baru dengan cepat, menciptakan bisnis dengan modal kecil, bahkan membangun karir internasional tanpa harus meninggalkan rumah. Kita juga lebih fleksibel dalam hal berpikir. Jika generasi sebelumnya terbiasa dengan cara hidup yang lebih linear, sekolah, kerja, pensiun, kita lebih terbuka untuk mengeksplorasi berbagai pilihan hidup. Kita nggak terjebak dalam satu jalur karir. Banyak dari kita yang bisa bekerja di beberapa bidang sekaligus, jadi freelancer atau bahkan memulai bisnis sambil kuliah. Fleksibilitas ini adalah kekuatan utama kita, karena di masa depan perubahan akan lebih cepat, dan kemampuan untuk beradaptasi akan jadi kunci sukses. Yang menarik adalah, meskipun banyak perbedaan, kita sebenarnya bisa saling belajar antar generasi. Orang tua kita punya pengalaman hidup yang kaya, yang bisa jadi pelajaran berharga bagi kita.
Nilai-nilai seperti kerja keras, disiplin, dan ketekunan adalah hal-hal yang kadang terlupakan di era serba cepat ini, tapi justru sangat dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Di sisi lain, kita sebagai anak muda juga bisa memberikan perspektif baru kepada orang tua kita. Dunia memang sudah berubah, dan cara lama mungkin aja nggak selalu relevan. Kita bisa menunjukkan kepada mereka bahwa dengan teknologi dan inovasi, ada banyak cara untuk mencapai tujuan hidup. Misalnya, kita bisa mengajarkan tentang investasi digital, startup, atau bahkan peluang bisnis online yang mungkin mereka anggap terlalu berisiko, tapi sebenarnya punya potensi besar di era sekarang. Dengan saling berbagi, kita bisa membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan, menciptakan sinergi yang lebih baik antar generasi. Kolaborasi antara orang tua dan anak muda bisa membawa dampak yang besar, terutama di dunia yang terus berubah ini. Di banyak bidang, kita bisa lihat bagaimana perpaduan antara kebijaksanaan generasi tua dan inovasi generasi muda menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dalam bisnis misalnya, banyak perusahaan besar yang menggabungkan metode tradisional dengan teknologi modern untuk berkembang di era digital. Orang tua yang lebih berpengalaman dalam bidang manajemen bisa bekerja sama dengan anak muda yang lebih paham teknologi, menciptakan solusi-solusi baru yang inovatif. Kita juga bisa terlibat dalam proyek-proyek sosial atau lingkungan yang membawa dampak positif. Banyak gerakan anak muda yang sekarang mulai fokus pada isu-isu seperti perubahan iklim, kesetaraan, dan hak-hak digital. Dengan dukungan dari generasi yang lebih tua, kita bisa mempercepat perubahan ini dan memastikan bahwa kita meninggalkan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari obrolan ini? Orang tua memang sering berbicara tentang masa lalu, karena itu adalah bagian dari pengalaman hidup mereka yang membentuk siapa mereka hari ini. Di sisi lain, kita sebagai anak muda punya peluang besar untuk menawarkan masa depan yang lebih baik dengan inovasi, teknologi, dan kreativitas. Yang kita perlukan adalah menghargai kedua sisi ini. Masa lalu dan masa depan bukan dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan dua hal yang bisa saling melengkapi. Kita bisa mengambil pelajaran dari masa lalu sambil terus maju menciptakan masa depan yang kita inginkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat. Tuliskan di kolom komentar di mana pengalaman kamu dengan perbedaan generasi ini. Yuk kita diskusi lebih lanjut. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.